Latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu pendapatnya Maulana Rumi. Ini menarik kalimat ini. Biarlah sang pecinta menjadi tercela, menjadi gila, menjadi linglung. Orang yang sadar akan khawatir tentang hal-hal buruk. Biarlah sang pecinta saja. Ini sebenarnya ingin bilang, orang itu kalau memang benar mencintai, dia tidak akan peduli. Dianggap tercela, dianggap gila, dianggap linglung. Ya konteksnya Maulana Rumi ini cinta ilahiyah ya, cinta kepada Allah. Meskipun sebenarnya cinta pada pasangan kadang-kadang juga ada yang selevel ini. Orang normal yang sadar biasanya tidak senang dengan disebut gila, disebut orang bingung, disebut kamu itu mbok yang waras. Kita kan orang normal itu tidak senang begitu. Tapi orang yang mencintai tidak peduli. Disebut tidak waras tidak masalah. Disebut gila juga tidak masalah. Disebut ngayal juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Oke. Baik, iya. Itu. Oke ya. Yang kesenggol langsung bunyi. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi tidak masalah bagi orang yang mencintai. Biarlah sang pecinta saja. Itu kayak apa ya? Kayak Dylan yang bilang bahwa biar aku saja, kamu tidak akan kuat. Jadi kata yang mencintai begitu. Sudahlah, tidak apa-apa. Untuk yang gila-gila, yang linglung-linglung, tidak apa-apa. Biar aku saja, kamu orang normal tidak akan kuat. Berarti apa? Ya termasuk kegalauan, kegelisahannya, patah hati. Itu bagi seorang pecinta adalah sesuatu yang biasa. Tidak akan terlalu merisaukannya. Karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya. Jadi biarlah sang pecinta saja. Biarlah yang mencintai saja. Baik. Masih ada lagi. Kalau ini bahasa saya, kalau kalian punya kemampuan ini, kalian akan bahagia. Kemampuan menikmati penderitaan. Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya. Kata beliau begini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu telah merobek perbannya. Menarilah di tengah pertempuran, menarilah dalam darahmu, dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Jadi ini Rumi menceritakan betapa terjalnya jalan cinta itu. Engkau akan terluka berkali-kali, tapi tetaplah menari. Menarilah di tengah pertempuran dan menarilah dalam darahmu. Meskipun pada akhirnya ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu, engkau akan benar-benar bebas. Jadi, ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan pertama kali melakukan tarian yang masyhur sekali. Darwis berputar itu kan ketika beliau sedang sedih, sedang galau, ditinggal gurunya, Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Ketika beliau sedang ada di sebuah tempatnya pandai besi, mendengarkan besi yang ditempa, diiringi oleh kesedihannya, akhirnya tubuhnya bergerak sendiri.
Itu bisa kamu bilang bergerak dalam kesedihan. Tapi kesedihan ini dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah. Maka di antara rumusnya kalian menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati itu, kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan, bisa menikmati kegalauan. Boleh kamu bikin jargon, galau itu asik loh. Sedih itu menarik. Banyak karya-karya besar lahir karena kesedihan, karena kegalauan. Sering saya bilang, energinya orang sedih, energinya orang patah hati itu luar biasa. Tinggal kamu mampu atau tidak menikmati dan mengelolanya. Jadi kayak kalian waktu jatuh cinta itu kan energinya juga besar. Tinggal mampu atau tidak kalian mengelolanya. Misalnya orang jatuh cinta itu tiba-tiba jadi puitis. Dikit-dikit nulis puisi. Mbok ya sekalian nulis buku puisi. Lumayan, mumpung kepalamu sedang meledak-ledak, menyala-nyala dengan cinta. Terjemahkan itu dalam kreativitas. Orang jatuh cinta misalnya, itu semangat-semangatnya melayani, membahagiakan yang dicintai. Mbok yo yang dicintai itu mengarahkannya untuk yang produktif, kreatif. Kalau kamu cinta padaku, ayolah kamu lulus semester 7. Kalau kamu cinta padaku, lo ini kan energinya jadi luar biasa. Diarahkan ke yang positif, kreatif gitu loh. Jangan hanya minta yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Kalau cinta padaku, mau neraktir aku, ndak sepele itu. Mintalah yang lebih monumental. Jadi itu yang saya maksud energinya. Karena biasanya ketika yang meminta yang dia cintai, itu dia bisa tenaganya berkali-kali lipat. Kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat hanya karena ingin membahagiakan yang dicintai. Maka seperti yang disampaikan oleh Rumi ini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu merobek perban. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas ya bebas dari belenggu ego dirimu sendiri. Orang mencintai itu kan ketika orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, Maulana Rumi juga pesan pada kita, rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki. Tapi coba dengarkan, ada pesan apa? Ada hikmah apa yang bisa kamu raih? Yo karena yang pesan ini Maulana Rumi, yo berarti perhatikan dia memberitahumu apa dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah, dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah. Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan. Dia membawamu pesan apa, membawakanmu pesan apa yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah. Jadi pesan yang arahnya ke sana. Dengarkan. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu. Pasti Allah tidak sedang iseng, tidak sedang saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati kayak gimana. Pasti tidak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu.
Maka penting kita mampu membaca luka, mendengarkan patah hati. Ayat itu kan tidak hanya ayat tertulis, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Patah hatimu dan lukamu itu ayat-ayat Allah juga. Coba dengarkan pesannya dari situ. Jangan-jangan mengingatkanmu atau mengujimu atau mendorongmu untuk tambah dekat padanya. Dan seterusnya. Baik, kita sudah ketemu Maulana Rumi dan ada kalimat yang menarik dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing. Kalau tersimpan di lemari kan tidak disebut harta karun. Harta karun ini biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara, temukan harta-harta di balik kesedihanmu, di balik kehancuranmu. Pasti banyak kalau kamu jeli mencarinya. Jadi ini lanjutan dari quotes yang tadi ya. Jadi, dengarkanlah dan cermatilah. Insya Allah kamu akan ketemu harta karun yang di situ kamu akan bangkit kembali, lahir kembali, jadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi ini pesan dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Jadi jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya. Beri waktu tersendiri, tapi kemudian segera move on. Bacalah kesedihanmu, dengarkan pesannya, carilah mutiara-mutiara di baliknya, terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru yang lebih tangguh. Ini yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Baik. Nah, ini tadi hubungannya dengan kesepian ya. Memang kalau kita sedang sakit, kita sedang sedih itu perlu teman. Tapi seandainya tidak ada teman dan kamu merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada dalam dirimu. Jadi kalau sekedar ingin cerita, ingin curhat, dalam dirimu lengkap. Ada komponen alam semesta. Jangan merasa sendiri. Wong kamu itu sendirian saja sebenarnya kan sangat ramai. Kalau tidak percaya, kalau kamu di kamar sendirian itu kan, ya memang suaranya tidak ada, wong kamu tidak ngobrol. Tapi pikiranmu kan riuhnya luar biasa. Ramenya luar biasa. Kalau sekarang kadang-kadang tidak hanya pikirannya, mulutnya juga rame, apalagi kalau pas main game. Ya, kamu marah-marah sendiri, mesuh-mesuh dewe, ngamuk-ngamuk dewe. Apalagi pikiranmu. Pikiranmu itu kan tidak pernah diam. Ketika kamu sadar, ya pikiranmu bunyi terus tentang apa saja. Kamu sebenarnya ramai, jadi tidak perlu merasa kesepian. Seandainya kok dalam kesedihanmu kamu tidak menemukan teman, engkau sendiri cukup. Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada dalam dirimu. Nah, ada kalimat menarik dari Rumi yang beliau sampaikan tadi mungkin berat. Engkau yang sedang sedih mungkin sulit, tapi I know you are tired, but come, this is the way. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah, berat sekali melaksanakan yang dipesankan tadi. Tapi memang inilah jalannya. Jadi inilah jalan yang berlawanan dengan jalur menuju keputusasaan. Jadi aku tahu engkau lelah, tapi inilah jalannya. Ayo pelan-pelan kamu tempuh jalan ini. Jangan mengambil jalan yang sebaliknya, yaitu jalan keputusasaan. Baik, ini dipesankan tadi ya. Sejak awal tadi kan sudah ada banyak tips-tips untuk kita bisa mengatasi rasa sedih dan hati kita yang patah tadi.
paling tidak kita menghindari gol di gawang keputusasaan. Dan memang hanya ini jalannya, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, ada satu teori dalam dunia tasawuf. Nanti coba kalian cek ya. Kalian dalam sedih ada di mana? Hubungan kita dengan Allah saat kita menderita. Ada fase confirming, ada fase responsif, ada fase ekstatik. Orang yang ada di fase confirming itu orang yang ketika sedih bisa merasakan hadirnya Allah. Terus dia tenang dan muncul harapan-harapan baru. Nah, ini ada level paling rendah ya tentu saja yang tidak ingat Allah. Ini level awal itu ingat Allah. Jadi sudah ingat Allah. Ingat Allah saja itu akan menenangkanmu, memunculkan optimisme baru. Sebutuh apapun jalanku, aku masih punya Allah ternyata. Harapanmu muncul. Ada fase lebih dalam lagi. Tidak sekedar sadar hadirnya Allah, tapi sadar dekatnya Allah dan baiknya Allah. Ini lebih besar lagi kegembiraan dan optimismemu. Allah akan selalu mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita, permintaan kita. Allah selalu sayang dengan kita. Allah itu tidak pernah tidak baik kepada kita. Kita saja yang keluar jalur, sehingga kebaikan Allah tidak sampai. Kita saja yang ambil jalan rute yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini fase kedua, namanya fase responsif. Ada fase ketiga lebih dalam lagi. Di fase ketiga ini kita tidak sekedar merasa dekat dan Allah itu baik, tapi kita sudah intim sama sekali. Kita sudah sangat cinta dengan Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu pahit ataukah manis, tidak masalah. Ini namanya fase ekstatik. Nah, dalam kesedihan kita ada di mana? Allah yang hadir dalam diri kita, apakah sekedar confirming, apakah responsif, ataukah sudah ekstatik? Orang yang sudah bisa menikmati kebersamaan dengan Allah adanya di level ekstatik. Orang yang hanya sadar Allah itu ada kok, Gusti Allah ora sare, itu namanya fase confirming. Orang yang sadar bahwa Allah itu tidak sekedar hadir, tapi Dia maha baik dan akan mengabulkan semua doa kita, namanya fase responsif. Nah, teman-teman coba dicermati kehadiran Allah dalam diri kita itu seperti apa. Pandangan kita tentang keberadaannya Allah itu ada di mana. Itu menunjukkan level kedekatan dan level hubungan kita dengan Allah. Baik, kita akhiri dengan beberapa tips. Kalau ini agak praktis ya, kalau yang tadi filosofis. Banyak yang tanya ke saya, caranya biar hati tenang itu apa sih Pak? Dalam penderitaan. Ini saya ambilkan langsung dari beberapa ayat ya. Biar ini seperti ngaji beneran. Ada Al-Qur'annya. Segalau apapun dirimu, coba kamu rujuk ayat-ayat ini. Mungkin kamu bisa lebih tenang. Yang pertama surat Al-Insyirah, ayat 5 sampai ayat 6. Yang bunyinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesulit apapun hidupmu, sepahit apapun pengalamanmu, tidak usah khawatir. Pasti ada kemudahan. Bahkan ada penafsir, ada mufasir yang mengartikan setiap ada satu kesulitan, Allah akan memberikan dua kemudahan. Ini kan diulang dua kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi yang pertama, kamu ingat-ingat ini. Allah sendiri yang menjanjikan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan putus asa. Pasti ada jalannya, pasti ada kemudahan. Kemudian yang kedua, boleh dilihat surat Ar-Ra'd ayat 28. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Tadi sudah kita jelaskan level kedekatannya. Jadi kalau ingin tenang, hadirkan Allah. Ingat Allah itu menenangkan. Karena apa sih yang tidak mungkin di hadapan Allah. Terus, yang ketiga, kalau masih ada kebingungan-kebingungan, kekecewaan-kekecewaanmu karena keinginanmu tidak terpenuhi, boleh teman-teman merujuk surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Jadi firman Allah, mungkin saja engkau membenci atau tidak suka sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan mungkin juga engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk buatmu. Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi ayat ini mengajarkan kita yang tidak terjadi dari keinginan kita itu tidak selalu nanti sesuatu yang baik untuk kita. Jadi yang kita sukai bisa jadi itu buruk untuk kita. Allah lebih tahu. Jangan terlalu kecewa, jangan putus asa. Kalau cita-citamu gagal, bukan berarti itu ada kebaikan yang lepas. Bisa saja itu tidak terlalu baik untukmu. Allah menetapkan sesuatu itu ya pertimbangannya kasih sayang cintanya pada kita. Pikiran kita terbatas, sulit untuk bisa tahu sampai detail sedalam-dalamnya manfaat dan efeknya sesuatu. Allah lebih tahu. Jadi kalau teman-teman sedang kecewa, sedang galau, keinginannya kok tidak terpenuhi, baca ayat ini. Bisa saja yang aku inginkan, yang tidak terpenuhi itu sesuatu yang aku sukai sih, tapi bisa saja dia buruk untukku. Bisa saja yang aku hindar-hindari ternyata inilah yang baik untukku. Allah tahu, kita yang tidak tahu. Nah, membaca ayat ini mungkin bisa menenangkan kita. Kalau masih ada galau-galaunya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku meminta padaku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa saat dia berdoa padaku. Jadi ayat ini menenteramkan kita masih punya Allah dan Allah dekat. Apapun yang aku minta, insya Allah akan dikabulkan. Nah, ini akan menenangkan kita. Yang terakhir surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Ini finalnya. Kalau memang yang atas-atas tadi masih sulit, sadarilah tetap salamun alaikum bima sobartum. Selamat
atas kamu karena kesabaranmu. Fa ni'ma uqbad-dar itu betapa nikmatnya rumah tempat kita kembali nanti ke hadapan Allah. Hidup ini memang banyak ujian, banyak kesulitan, tidak masalah, sabarlah. Ada kenikmatan puncak nantinya bersama Allah. Itu fa ni'ma uqbad-dar. Ini dari Al-Quran. Boleh teman-teman mengambil, ini masyhur sekali, penenang hati, obat hati. Ini sebenarnya nasihatnya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Bisa dicek di kitab Risalah Al-Qusairiyah. Kalau di Indonesia sudah jadi lagu terkenal sekali. Dawaul Qalbi Khamsatu Asya'a. Obatnya hati itu ada 5 hal. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran sambil tadabbur, merenungi maknanya. Wa khola'ul batni, dan perut yang kosong, puasalah. Wa qiyamul laili, dan sholat malam. Wa tadurru indas sahar, jadi merenung, tafakur, zikir pada Allah di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Yang kelima, wa mujalasatus sholihi, dan duduk bareng orang-orang yang soleh. Itu menenteramkan hati. Kita zikir tengah malam, kita zikir sepertiga malam, menenteramkan hati. Kita sholat malam, menenteramkan hati. Kita puasa, menenteramkan hati. Membaca Al-Quran sambil tadabbur, menenteramkan hati. Kalau kita kebingungan, apa yang harus saya lakukan? Pikiranku buntu, sedang stres-stresnya, frustasi-frustasinya. Pilih satu di antara 5 atau lakukan 5-5-nya. Paling tidak kalau kita puasa, kita tidak mikir kegalauan kita lagi, mikir laparnya. Oh, itu kan kita, aduh kapan buka puasa ya, habis kamu tidak mikir yang-yangan lagi, terus mikir poso. Makanya kata Rasulullah itu anak-anak muda yang sudah ingin nikah tapi tidak kuat nikah, puasa saja. Puasa bisa jadi benteng. Baik, ini tidak saya jelaskan ya. Dulu ini saya ingat pernah saya jelaskan waktu sesinya Sunan Bonang. Baik, saya tambah satu lagi. Doa. Mungkin teman-teman butuh praktis doa untuk menenangkan hati. Ada banyak doa yang bisa kita baca saat kita sedang galau. Yang pertama, usahakan nanti kalau berdoa ngerti maknanya ya, biar lebih mantap. Doa ini doa anti kesedihan. Yang pertama ini ya, anti males, anti utang. Langsung dari Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal adsi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi, ya Allah, aku berlindung padamu dari kegalauan dan kesedihan. Aku berlindung padamu dari rasa lemah dan rasa malas. Aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Dan aku berlindung padamu dari dikalahkan oleh hutang dan ditindas oleh orang. Nah, boleh teman-teman berdoa dengan kalimat ini. Atau yang kedua, ini doa minta tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu jiwa yang tenang bersamamu, yang percaya pada pertemuan denganmu, yang ridho
pada keputusan-keputusanmu dan rela merasa cukup dengan apapun pemberianmu. Ini kalau doa ini dikabulkan, insya Allah hidup kita tenang. Yang ketiga ini juga menarik. Kalau patah hati ditinggal pacar, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairon minha. Ya Allah, selamatkanlah aku dalam musibahku dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Nah, ya sapa ngerti setelah berdoa ini terus diganti yang lebih hebat dari sebelumnya. Doa yang keempat ini juga menarik. Khawatirnya ketika kita sedang sedih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Perbanyak membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau masih terasa sangat berat penderitaanmu, patah hatimu, Rasulullah itu sering menggunakan doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha Tegak, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Atau masih sangat berat, kok gelap rasanya di kiri kanan, tidak tahu mau apa, mau kemana, boleh pakai doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan mendapat ujian maha berat sampai ditelan oleh di laut. Nah, ini doa yang beliau baca. Jadi kalau teman-teman hidupnya stuck sama sekali, gelap sama sekali, tidak tahu mau kemana, boleh mengamalkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin.